memberikan hal yang berbeda, ya, memberikan hal yang berbeda dari konsep manusia. Jadi mereka memiliki konsep manusia yang sendiri-sendiri, berbeda-beda. Misalnya psikoanalisa, konsep tentang manusia berbeda dengan humanistik, berbeda dengan behavior, dan seterusnya. Nah, demikian juga dengan di konseling Islam, dia memiliki konsep manusia yang berbeda dengan psikoanalisa, dengan berbeda dengan konsep-konsep yang lain tadi, ya. Baik, karena kita pertemuannya tentang konseling Islam, maka saya akan memberikan konsep manusia. Tentunya konsep manusia ini kita berdasarkan Al-Quran dan hadis, ya. Saya tidak akan melebar ke pendapat ulama karena nanti tentunya memakan waktu yang sangat panjang, ya, karena setiap ulama pun dalam memahami konsep manusia menurut Islam di Quran dan hadis itu memiliki pandangan yang masing-masing. Imam Al-Ghazali berbeda dengan Ibnu Athaillah, berbeda dengan yang lain-lain, ya. Baik, saya akan fokus konsep manusia ini sesuai dengan apa yang saya pahami di Al-Quran dan hadis. Baik. Nah, manusia itu menciptakan Allah itu menciptakan manusia dari dua unsur, ya. Dua unsur penyusunnya, ya. Nanti akan ada unsur baru dari adanya gabungan dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah tanah liat, lumpur, dan ruh, ya. Ketika ruh dan lumpur dan tanah liat ini bergabung, artinya Allah meniupkan ruh kita, Allah meniupkan ruh ke jasad, ke tubuh yang dari lumpur tadi, maka jadilah manusia. Dan ketika itu sudah bergabung, maka muncullah yang dinamakan dengan nafs. Maka manusia itu ada tiga unsur: jasad yang dari lumpur tadi, nafs yang berupa kesadaran, dan ruh yang dia punya fitrah untuk kembali kepada Allah, ya. Baik. Ini tiga unsur ini yang terbentuk ketika Allah sudah menghidupkan namanya manusia. Jadi kalian harus ingat-ingat tiga unsur ini, ya. Baik, kemudian kita akan fokus ke jasad. Oke. Nah, jasad itu dari mulai kepala sampai ujung kaki, ya. Ujung kepala sampai ujung kaki, dari mulai rambut sampai ujung kaki, itu namanya jasad. Jadi jasad ini adalah materi yang terlihat. Jadi yang terlihat mata, yang bisa dipersepsi, yang bisa diraba, yang bisa dibaui, ya. Baik. Nah, jasad itu ya ada otak, ya, ada dada. Otak itu apa sih? Otak itu untuk mikir, gitu. Berarti berpikir itu adalah jasad, masuk golongan jasad. Ya. Ya, kadang kita menganggap bahwa berpikir itu adalah jiwa atau ruh. Bukan. Berpikir itu adalah jasad. Maka jasad itu, apa sih unsur jasad? Jasad itu ya pikiran, emosi, tubuh. Jadi akal, kolbu, tubuh kita itu semua adalah jasad, ya. Jadi kenapa kok pikiran ini jasad? Karena dia dari otak. Kenapa emosi ini kok dari jasad? Karena dia ada reaksi-reaksi kimiawi yang berupa hormon-hormon itu yang terjadi pada wilayah bagian dada kita, ya. Hingga lagunya Ayu Ting Ting itu kan, nah, sakitnya tuh di sini, itu pasti di dada. Nggak mungkin kalau sakit hati kok di dengkul, itu nggak ada. Karena reaksi emosinya, reaksi kimianya itu ada di dada. Termasuk bahagia, senang, ya. Ya semuanya ada di dada semua. Baik.
Nanti kalian belajar tentang psikologi itu isinya adalah di jasad ini, pikiran, emosi gitu ya. Di dalam Islam sebenarnya dimaksud jiwa, nafs, ya, nafs itu adalah ini yang sadar. Nah, yang sadar. Jadi kalau sudah masuk nafs itu bicaranya cuma yang sadar aja, nggak ada yang lain. Tapi kalau jasad itu ada otak, yang mana otak itu memproduksi akal, dada yang memproduksi rasa atau emosi. Gitu. Nah, semuanya ini disadari oleh nafs. Jadi otak berpikir itu disadari nafs. Ya, kalau kalian apa namanya bermimpi ya, kalau kalau kalian itu sebentar, kalau kalian bermimpi ya, kalau kalian bermimpi itu kenapa setelah mimpi kok bisa cerita? Nah, karena ada nafs yang menyadari bahwa kita sedang bermimpi, ya, sehingga kita bisa cerita. Baik. Nah, kalau ruh itu kita itu hanya ruh ini gini. Jadi tingkatan-tingkatan jasad nafs ruh. Jadi kita itu hanya berada di batas nafs ini, ya, di batas nafs. Jadi jasad itu bisa disadari nafs. Tapi nafs itu tidak bisa menyadari ruh. Nah, bisa menyadari Allah nanti melalui ruh ini ya. Baik, kita hanya fokus bicara kepada jasad dan nafs ini. Nanti untuk yang ruh ini jika kita ke Allah, jika kita kembali kepada Allah, kita berserah kembali kepada Allah, maka ruh ini akan aktif. Baik ya. Perlu yang Anda pahami pada bab ini adalah bahwa unsur jasad itu ya pikiran, emosi, dan tubuh. Nanti jangan sampai keliru dengan nafs, karena nafs itu tugasnya hanya menyadari saja. Baik, jasad ya, di jasad itu banyak sekali dayanya hawa nafsu ya. Nah, hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu pasti sumbernya di jasad. Hawa nafsu di pikiran apa? Pikiran negatif itu hawa nafsu. Di mulut, di perut makan berlebihan, apalagi dorongan seks. Nah, ya harus dorongan seks itu boleh disalurkan ketika sudah halal gitu ya. Ketika tidak halal itu berarti hawa nafsu. Nah, kemudian jasad itu mengikat jiwa, binding, ya binding. Maka ada problem binding. Kalau kita mencintai sesuatu, mencintai orang, mencintai benda, mencintai harta, mencintai jabatan, nah itu yang daya jasad itu akan mengikat jiwa. Ketika kita cintanya itu ada di situ, maka ketika objek itu lepas ya, misalnya ketika orang yang dicintai lepas atau terlepas itu, maka jiwa ini akan kehilangan. Nah, kehilangan itu akan menyakitkan jiwa. Baik. Jadi sifatnya mengikat ya. Orang yang hilang jabatannya juga kecewa. Orang yang hilang hartanya ya akan kecewa, akan sedih gitu. Maka Allah akan menguji kepada siapapun yang kepada apapun yang kamu cintai. Ya bisa manusia, bisa apa. Jadi sebenarnya cinta kepada manusia itu kita harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau tidak sadar kita, nanti kita bisa sakit ya, sakit kehilangan. Bahkan ada banyak ya yang faktor kehilangan bisa menyebabkan kegilaan ya. Apalagi orang yang kehilangan orang yang paling dicintai. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan jiwa.
kemudian nafs. Ini sudah jasad ya. Tadi apa? Membatasi jiwa yang luas sebatas jasad. Nah, jiwa itu sebenarnya tidak berupa jasad ya. Kalau nanti kalian memahami jiwa itu tidak seperti bayangan hantu gitu ya, seperti Casper atau apa gitu. Enggak, jadi jiwa itu tidak berwujud ya. Dia hanya bentuk kesadaran saja. Dan tidak berwujud seperti kalau kita melihat film-film hantu, orang yang keluar nyawa, keluar setelah mati, keluar ada bayangan gitu, enggak. Jadi jiwa itu tidak bisa dimaterialkan, tidak bisa dimensikan. Dia tidak ada wujudnya, dia hanya bentuk kesadaran saja. Maka kita bisa menyadari sampai di luar jasad, menyadari alam semesta, bahkan jiwa kita bisa menyadari Allah yang tidak berupa apapun, Allah yang tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'un. Nah, itu kemampuan jiwa yang bisa menyadari. Nah, jasad ini membatasi jiwa. Maka kalau orang-orang dulu ada pepatah itu, luaskan jiwamu. Artinya apa? Agar kita itu bisa lebih memahami, tidak sempit gitu loh. Ya, kalau orang kehilangan pacarnya itu ya, pacarnya diambil orang itu, dunia tidaklah selebar daun kelor. Nah, ini apa? Ya, maksud sih laki-laki hanya ada satu itu atau perempuan hanya ada satu itu gitu. Artinya apa? Jiwa kita harus meluas, jangan dibatasi dengan satu orang. Wah, berarti kalau belum ada pilihan ya banyak pilihan boleh, Pak. Ya alternatif ya. Alternatif. Karena belum ijab kabul. Kalau sudah ijab kabul ya satu itu. Kalau belum ya jaga-jaga ya, alternatif. Baik ya, nafs atau jiwa. Baik, nafs atau jiwa. Sekarang nafs. Baik, nafs itu apa namanya? Dia ada hawa nafs, ada dorongan untuk mengikuti jasad. Nah, ini yang harus kita kaji nanti. Ternyata banyak permasalahan-permasalahan psikis itu karena nafsnya itu terlalu mengikuti dorongan-dorongan hawa nafsunya, hawa jasadnya. Nah, ini yang akan menyebabkan permasalahan menurut konsep Islam. Nah, kemudian nafs ini dia ada di dua sisi nanti ya. Ada di jasad atau ada di ruh. Nah, kalau dia di ruh berarti dia fitrah. Maka dia menjadi jiwa yang mutmainah, jiwa yang terbebas dari dorongan hawa nafsu. Jadi di dalam Islam itu ada istilah ananiyah. Jadi keakuannya harus 0. Dengan cara apa? Dengan mengikuti ruh. Ruh itu kan kembali kepada Allah tadi ya. Nah, kalau jiwa ini pasrah kepada Allah, maka dia akan kembali kepada jiwa yang fitrah. Jiwa yang fitrah itu seperti kalau dulu kita dilahirkan pertama kali ya, jiwa yang fitrah itu seperti itu, tidak ada keakuannya. Ibuku, bapakku belum ada, aku itu belum ada ya. Nah, setelah diperkenalkan oleh orang tua, maka kenalah dengan diriku, dengan bapakku, mainanku, dan seterusnya. Nah, ini harus dikembalikan lagi, kalau enggak bahaya. Nanti bisa mudah stres ya. Kalau kalian melihat orang-orang yang stres, orang-orang yang gangguan jiwa, memiliki gangguan psikis itu karena dia tidak tidak fitrah. Dia keakuannya tinggi ya. Keakuannya sangat kuat. Sehingga dia mudah stres. Nilainya jelek, stres. Kenapa kok stres? Ya, keakuannya, harga dirinya. Dia merasa bahwa dirinya pinter. Harga dirinya tinggi, kok nilainya kok jelek, ya stres. Tidak ada orang yang perfect. Orang-orang yang perfect itu selalu pengen
apa namanya berprestasi di sekolah ranking 1, kalau nggak ranking 1 enggak. Dia berusaha mati-matian hanya untuk mendapatkan predikat ranking 1. Itu juga keakuan. Ya, keakuan. Karena fitrahnya sebagai seorang mahasiswa itu tidak mencari apa fitrahnya sebagai seorang siswa itu tidak mencari ranking, tapi mencari ilmu. Baik, 3 jenis jiwa. Ya, kalau tadi ini kita bahas jiwa ya. Jiwa ada 3, mutmainah, lawamah, dan amarah. Ya, mutmainah ini jiwa yang tenang. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainah. Nah, itulah jiwa yang sehat. Ya, orang sehat itu jika jiwanya di wilayah mutmainah. Mutmainah itu tenang, jiwa yang tenang. Nah, baik ya. Jiwa yang tenang itu jiwa yang tadi dia bisa kembali kepada fitrah. Jiwa yang tidak dipengaruhi oleh kepemilikan. Dia memang kalau dia misalnya punya mobil ya, mobil itu ya memang STNK-nya atas nama dia, yang beli dia gitu. Tapi dia tidak merasa memiliki itu, memiliki mobil itu. Ini milik Allah gitu. Nah, jadi apa namanya sudah bisa membedakan sehingga tenang aja. Kalau dia merasa memiliki mobil baru dipegang anak kecil aja udah dia marah-marah ya, takut kalau catnya luntur. Ya karena baik ya, catnya bisa luntur ya. Baik ya, kepribadian, nafs. Nah ini kepribadian ini ya, kita membagi nafs tadi menjadi 3 kan, mutmainah, lawamah, amarah. Inilah ketiga-tiganya ini, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Nah, mutmainah ini jika nafsnya itu bisa menyadari dengan sempurna apa-apa yang terjadi pada pikiran dan perasaan. Lawamah dan amarah ini kadang-kadang terbawa oleh pikiran dan perasaan. Paham maksudnya ya? Kalau kita bisa menyadari, misalnya kita sedih, kita menyadari, oh aku ini sedih ya, nah, itu tenang. Tapi kalau kita terbawa sedih, kenapa sih kok aku mendapat ujian berat seperti ini? Kenapa? Itu berarti terbawa oleh pikiran, perasaan. Maka dia nafsnya lawamah atau amarah. Tapi kalau mutmainah, oh saya sedang sedih karena sedang mendapat ujian dari Allah. Nah itu dia merupakan mendapatkan ya jiwa yang mutmainah. Baik, sekarang ruh. Nah tentang ruh ini saya kira nggak banyak yang dibicarakan ya. Kuli ruhi min amri robbi. Ruh adalah urusan Tuhan. Nah sudah. Kita tidak diberi pengetahuan ila qalila kecuali kecil. Nah, ya sudah kecil. Ya, cuma di Quran disebutkan kutiupkan ruhku wa nafatuhu min ruhi, kutiupkan ruhku, ruh milik Allah ya. Ya sudah itu aja, sudah berarti memang tubuh kita, memang diri kita ini ada ruhnya gitu. Gitu aja, nggak usah dibahas panjang-panjang. Dan ruh itu akan apa ya kayak kendaraan lah ya kalau boleh dibilang kendaraan untuk menuju kepada Allah. Jadi kita jiwa itu bisa sadar Allah itu karena ada ruh, ya. Karena ada ruh. Kalau kita misalnya beribadah ikhlas gitu, karena Allah itu berarti ruhnya yang terlibat. Baik. Nah, daya ruh itu apa? Kesadaran akan Allah yang tidak dapat kita persepsi. Nah, ruh itu bisa membawa jiwa itu menyadari apa-apa yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiran. Gitu. Jadi ruh itu memang bisa membawa kita kayak inilah, kayak buruk apa-apa ya gitu ya. Kalau dalam kisah Rasulullah itu ini perumpamaan aja ya. Jadi buruk itu adalah kendaraan Rasulullah untuk menuju kepada Allah. Nah, ruh ini adalah kendaraan kita untuk menuju kepada Allah. Baik. Mengarahkan kita kepada Allah. Baik ya. Oke. Sekarang sehat, konsep sehat dan konsep sakit. Kalian
Lihat bagian ini. Nah, nafs, jadi yang kuning ini ya, perhatikan yang warna kuning. Itu ada di tengah-tengah antara ruh dan jasad. Nah, nafs ini dia bisa mengikuti ruh atau juga dia bisa mengikuti jasad. Nah, pasrah kepada Allah akan membawa nafs untuk keluar dari jasad dan menuju kepada Allah. Tidak terikat oleh jasad tadi ya, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang mutmainah. Ini jiwa, sehingga kalau nafs ini pasrah kepada Allah dengan kendaraan ruh, maka jiwanya fitrah. Artinya tidak terikat oleh jasad hawa nafsu. Kemudian jadi mutmainah, mutmainah sehat. Tapi kalau nafs itu mengikuti jasad, mengikuti hawa nafsu, maka dia akan egois. Egois itu dia akan terikat oleh ananiyah atau keakuan, keegoan. Nah, sehingga menyebabkan menjadi nafsul lawamah ataupun nafsul amarah, sehingga menjadi sakit jiwanya ini. Ya, paham ya? Baik. Jiwa fitrah itu mutmainah, sehingga mempengaruhi jasad. Kalau jiwa kita mutmainah, maka otak kita akan tenang, meditatif. Kalau jiwa kita kalau jiwa kita tenang, maka dada kita, sensasi yang ada di dada, perasaan tenang dan bahagia. Kemudian kalau jiwa kita mutmainah, maka tubuh pun akan rileks. Ya, akan rileks. Tubuh itu akan santai dan dia akan kembali kepada keadaan balance. Balance itu seimbang. Nah, jika lawamah atau amarah jiwa itu, maka otak tidak tenang. Pikiran itu pun juga tidak tenang. Dada atau perasaan juga tidak tenang. Tubuh pun tidak tenang, detak jantung meningkat, kolesterol meningkat, asam lambung meningkat. Ini sering terjadi ya. Maka hati-hati kalau kalian asam lambung meningkat. Itu memang karena gangguan fisik atau gangguan psikis. Kalau gangguan psikis ya namanya anak psikologi ya harus bisa menyembuhkan lah. Atau juga ada banyak dosen-dosen yang bisa membantu untuk menenangkan ya. Karena efek yang sangat saat ini yang di kasus-kasus saya banyak temui itu adalah terjadinya psikosomatis. Ketika jiwa tidak tenang, maka tubuh meresponnya dengan naik asam lambung. Asam lambung itu kalau naik bisa menyebabkan dada sesak. Kalau dada sesak bisa menyebabkan napasnya susah. Kalau sudah begitu mempengaruhi pikiran, wah jangan-jangan saya mau mati nih. Semakin pikiran tidak tenang karena pengen mau mati, dada sesak tadi, semakin meningkatkan kecemasan sehingga tubuh semakin tertekan kan, kerjanya semakin nggak normal. Wah, keringat dingin keluar, kalau ini terjadi terus-menerus bisa pingsan. Bisa pingsan. Kalau yang sudah usia ya, misalnya sudah usia kena gula, kalau dia otaknya tidak dijaga ya stroke. Stroke nggak dijaga ya pecah saluran itu ya meninggal. Ya, baik. Jadi ya menjaga banyak kasus-kasus seperti ini. Nanti karena apalagi masa-masa pasca pandemi seperti ini, ketakutan terhadap sakit meningkat, stimulus-stimulus yang dulu ya, waktu bulan-bulan Juli itu ya, ambulan itu setiap saat bisa uang wing gitu ya, itu menimbulkan satu kecemasan tersendiri kalau enggak kita betul-betul menjadikan jiwa kita jiwa yang mutmainah. Baik, saya kira ini presentasinya ya untuk pertemuan kali ini. Saya buka sesi diskusi, silahkan kalau kalian mau diskusi dengan saya.
Ya, tadi dari presentasi mungkin ada yang masih bingung atau masih perlu ditanyakan karena kita membahas masalah konsep manusia ya. Membahas tentang konsep manusia itu memang mungkin agak berbeda dengan pandangan-pandangan id, ego, super ego ya. Dalam Islam nggak ada id, ego, super ego. Mungkin kalau mirip ya ada lah. Id itu hawa nafsu ya. Ego itu keakuan kita. Kalau apa namanya super ego itu keinginan-keinginan positif, ruhnya. Baik. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Alfa mau bertanya kah? Iya Bapak, izin bertanya. Oh iya, Oke, silakan. baik. Ya, sebelumnya terima kasih Bapak atas penjelasannya tadi terkait dengan jiwa terutama ya Pak. Ya, Ya, tertarik sekali saya dengan jiwa mutmainah ya, yang mana sebenarnya itu pun juga mungkin bisa dikatakan proses yang cukup sulit ya Pak untuk mencapai jiwa mutmainah itu. Karena tidak semua orang mungkin termasuk saya itu selalu meyakini akan segala sesuatu milik Allah, dan itu memang butuh proses yang amat sangat luar biasa bagi saya gitu Pak. Kayak pasrah iya. sama Allah gitu. Nah, ada nggak, saya ingin bertanya, apakah ada suatu tips agar kita bisa dengan mudah memiliki atau mencapai jiwa mutmainah ini? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, Alfa. Ya, ada caranya, Alfa, untuk mencapai jiwa yang mutmainah. Ya, konsepnya tadi kan jiwa itu kan menyadari kan. Nah, karena jiwa yang menyadari itu ya belajar untuk sadar itu. Sadar. Saya coba dari paling yang dari yang paling mudah misalnya kita menyadari nafas. Ketika kita diam gini kemudian ada nafas masuk, nafas keluar. Nah dari situ kita bisa memisahkan ya, memisahkan antara yang bernapas dengan yang menyadari nafas. Nah, ya kan? Betul nggak? Saya menyadari nafas, maka ada yang bernafas dan ada yang menyadari nafas. Nah, itu sudah pisah gitu. Kita sudah menjadi jiwa. Nah, baik. Sekarang kita latihannya sekarang menyadari pikiran. Kan tadi kan saya sampaikan bahwa pikiran itu jasad juga kan? Nah, bagaimana kesadaran yang menyadari nafas itu kita gunakan untuk menyadari pikiran. Artinya apa? Agar kita tidak terbelenggu oleh pikiran. Dengan cara apa? Menyadari pikiran. Maka latihannya itu di nafas dulu, menyadari nafas. Nah, nanti karena menyadari nafas dan menyadari pikiran itu lebih sulit menyadari pikiran. Seringkali kita terbelenggu, terjebak kepada pikiran. Kemudian kita menyadari perasaan. Ketika sedih, jangan ikut sedih, tapi coba sadari bahwa saya sedang sedih ya. Oh, saya sedang sedih, saya sedang menangis. Oh, saya sedang galau. Oh, saya sedang tidak mood. Coba sadari. Nah, nanti jiwa yang tenang itu jiwa yang tenang itu berada di kesadaran itu tadi. Jadi jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang tidak terbelenggu oleh pikiran. Ya. Jiwa yang tidak terbelenggu oleh perasaan. Jiwa yang tidak terbelenggu oleh jasad. Maka latihannya simpel dan sangat mudah, menyadari nafas. Nafas dulu, oh bisa, oh ternyata saya dan nafas itu berbeda ya. Nafas itu yang naik turun, sedangkan saya yang mengamati naik turunnya nafas. Kemudian menyadari pikiran, menyadari perasaan. Kita sedih itu kenapa sih kalau kita nggak tenang itu kenapa? Karena kita hanyut di dalam pikiran kita. Atau kita hanyut dalam perasaan kita. Sehingga kita ikut sedih gitu. Seharusnya saya menjadi pengamat terhadap kesedihan saya sendiri. Karena saya bukanlah perasaan gitu. Saya bukanlah pikiran.
Tapi saya adalah yang mengamati, menyaksikan pikiran saya. Saya adalah jiwa yang menyadari. Namanya sadar itu kan nggak bisa sedih. Yang sedih itu kan perasaan kan, betul nggak? Yang berpikir itu kan bukan kesadaran, tapi otak. Oke, gitu Alfa. Jadi intinya kalau pengen jiwa tenang mudah latihannya itu ya. Dan kita berlatih untuk tidak terbelenggu dengan pikiran dan perasaan kita. Oke? Baik, terima kasih Alfa. Ada yang lain? Oke, baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, baik ya. Saya Pak. Iya, Irfan. Ya, silakan Irfan. Tadi Bapak menyinggung mengenai keakuan ya Pak. Saat seseorang itu memiliki keakuannya yang tinggi gitu, bisa jadi kan mengarah ke stres. Sebenarnya apakah keakuan ini bisa dikelola secara sadar gitu Pak? Iya. Baik, dalam konsep Islam, keakuan itu tidak dikelola, tapi dienolkan. Ya, dienolkan. Jadi tadi kalau kita berada di posisi yang menyadari pikiran, menyadari perasaan, menyadari nafas, maka otomatis keakuannya nol. Ya, kalau kita masih berada di keakuan itu kan jasad tadi kan, aku itu pasti menunjuknya ke jasad. Ini milikku itu pasti mengarahnya ke tubuh. Nah, itu pasti berangkat dari hawa nafsu. Keakuan. Itu kalau kita berada di posisi seperti itu, di posisi hawa nafsu, dikelola apapun tetap kita nggak bisa. Cobalah misalnya begini ya. Kalau pikiran kita sedang galau, coba hilangkan kegalauan itu. Tidak dialihkan loh ya. Misalnya kalian sedih, ayo hilangkan kesedihannya. Jangan sedih, jangan sedih. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita tidak bisa menghilangkan rasa sedih. Dikelola apapun tidak bisa. Pakai manajemen apa? Manajemen kolbu juga nggak bisa. Ya memang orang itu harus sabar. Tapi untuk sabar gimana? Wong saya nggak sabar. Ya, memang orang itu harus ikhlas. Tapi bagaimana untuk bisa ikhlas? Wong saya ya juga nggak ikhlas. Ya kalau diikhlas-ikhlaskan bisa. Tapi kan diikhlas-ikhlaskan itu kan bukan ikhlas itu. Terpaksa ikhlas. Yang terpaksa, yang namanya terpaksa masuk ikhlas. Kan gitu ya. Baik. Jadi keluar aja menjadi jiwa yang menyadari. Nanti akan jadi tenang. Jadi dalam konsep Islam tidak ada istilah mengelola emosi, mengelola pikiran. Karena apa? Kalau kesadaran atau jiwa itu sudah mutmainah, nggak usah dikelola, jadi baik sendiri. Termasuk hawa nafsu. Hawa nafsu itu nggak usah dikelola. Kalau dia kesadarannya itu betul, kesadarannya menyadari bahwa saya ini sedang diliputi hawa nafsu, kesadarannya bahwa pikiran saya sedang ruwet, kesadaran saya menyadari bahwa emosi saya sedang naik, sedang marah, maka nanti nggak perlu dikelola, akan menjadi baik sendiri. Nah ini kan agak konsep yang berbeda ya dalam konseling Islam ini. Karena apa? Bahwa pikiran, perasaan, tadi slide saya tadi, ketika jiwa tenang, maka pikiran, perasaan juga tenang. Ketika jiwanya tidak tenang, maka pikiran dan perasaannya juga tidak tenang. Maka kalau saya, ya dengan cara ini sudah tidak perlu berpikir positif lagi. Merekayasa pikiran agar positif. Nggak perlu saya positif-positifkan kalau memang pikiran saya negatif. Cukup pikiran negatif itu saya sadari, oh saya sedang berpikir negatif. Oh saya sedang berpikir negatif. Perlu saya sadari gitu aja, nanti akan berubah sendiri.
Tidak perlu saya rekayasa menjadi positif. Nah, ini konsep di konseling Islam. Maka dalam proses konseling nanti kita memahami seperti ini, bagaimana kita sebagai konselor itu bisa menjadi cermin bagi klien untuk dicontoh gitu loh. Ya, untuk menjadi contoh klien. Misalnya saya ketika klien bercerita panjang lebar gitu ya. Nah, saya berusaha untuk menyadari cerita dari klien itu. Proses kesadaran saya ini akan diterima secara bawah sadar oleh klien. Sehingga klien pun juga menyadari apa yang sedang terjadi pada dirinya. Nah, gitu. Baik, gitu Irfan ya. Iya. Baik, Terima untuk kasih semua Pak. saya kira sama Irfan. Saya kira cukup. Nanti link YouTube akan saya berikan. Kalau videonya sama sih sama link YouTube itu untuk memudahkan belajar aja. Baik, sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.